Halo pemirsa. Di malam minggu ini gua mau podcast bareng temen SMA gua. Cuman berhubung dia lagi sholat isya. Nah, kita aja dulu nih ngisi-ngisi. Ya podcast bareng mendoan aja dulu. Wah, salah gua terus belinya banyak kan. Mana gua tahu. Salah gua. Yang barengan jualan pisang ya? Ya. Dagang tinggal mah. Apa? Dagang tinggal. Lu datang pas maghrib kali. Ada. Yang jual tahu jualan ya? Gede-gede. Iya, itu dia. Langsung bengkel. Kita ini mau beli lebihan, cuma kan gua nggak tahu kalau ada lu mau ngikut, gua pikir. Nah, aku juga nggak tahu lu mau kemari. Nah, soalnya kan gua mikirnya kan gua kan ke Priok. Aku juga mikirnya gitu. Gua udah dari pagi nih. Siangan kali ya. Jam 10, 11, nggak ada info. Om gua dateng ngobrol sampai pulang, lah kagak ada telepon. Kan malah bagian si Duida. Bisa ada sih tadi gua beliin buah. Lanjut yang tadi caleg. Berarti lo kalau misal lo ada kesempatan nih, maksudnya kesempatan duit ya terutama ya. Misalnya gue mau nyalek nih, strategi lo gimana? Terlepas dari duit yang lo punya ya. Ya. Strategi lo kira-kira. Enggak. Ini baru datang dia nih. Ya di luar dari masalah duit yang jelas, gua petain dulu sih. Dapil gua tuh sejauh mana. Gua jujur belum ada pengetahuan terkait sama dapil. Maksudnya bisa seluas apa sih dapil gua? Kalau feeling gue kayaknya bisa milih deh kita. Iya, Nggak cuman ngaruh KTP gitu misalnya. Gue walaupun KTP sini, gue mau dapil Bogor misalnya. iya, cuman kan Bogor juga kan luas. Oh iya, Bogor maksudnya kota, kan Bogor. kayak lu tadi bilang kan mungkin sesuai kecamatan nih. Kayaknya enggak ada bisa milih kayaknya. Walaupun lu jauh di sana gitu misalnya kita di Bekasi, gue mau dapil Depok misalnya, ya udah paling lu cuman effort bolak-balik ke sono gitu. Iya, cuman kan ya kita bicara strategi ininya lah ya. Syarat supaya gue menang apa sih gitu kan ya? Berarti kan dipilih. Berarti punya modal mumpuni pun juga belum tentu menang. Belum. Tapi yang udah jelas lu diusung partai, potensi untuk dipilihnya masih ada walaupun belum tentu. Karena maksud gue gini, kenapa partai? Kalau lu masuk partai join, ya di luar masalah berapa banyak yang lu bisa lu support di situ sehingga lu bisa jadi seorang atau kandidat yang oh iya dia nih mumpuni atau ya pokoknya meraih suara juga di dalam partai tersebut gitu kan. Ya kan buat dongkrak partai juga ya. Iya kan berarti kan ya kan nggak mungkin dong secara sukarela oh iya gue pasti pilih lu tanpa embel-embel nggak mungkin. Iya. Tapi gue rasa lebih masuk akal kalau lu masuk partai karena di dalam partai yang mengusung lu udah pasti kan punya anggota dan udah pasti milih lu. Iya. Ya dibanding lu gambling kampanye di luar membantu belum tentu milih. Nah, kalau itu iya pasti kan pertama mau modal sama masuk partai kan. Iya kan maksud gua kalau nyalek kan ada beberapa metode kan. Lu mau independen bisa. Oh bisa? Bisa. Gue pikir itu cuman kayak komeng aja di PD gitu. Oh gua nggak tahu sih. Dulu ada tuh yang aktivis siapa tuh? Dia nggak pakai diusung partai, dia independen. Oh iya dulu juga ada tuh gue Iya lupa. kan? Iya. Ada kayaknya ada deh artis yang independen kayaknya. Ya maksudnya ya di luar. Cuman kayaknya juga dia bukan buat DPR RI kayaknya, bukan yang ranahnya yang tinggi gitu. Mungkin DPD atau DPRD gitu. Nah itu gue juga masih belum paham kalau meraih masalah DPD, DPRD itu bedanya apa? DPD Dewan Perwakilan Daerah. Nah DPRD Dewan Pemusyawaratan Rakyat tapi daerah. Nah, DPRD misalnya lo kayak DPRD lo yang di situ tuh, yang dekat Blue Plaza kesonoan. Nah itu berkantornya di sono. itu apa DPD? DPRD. DPD? Ya mungkin
lebih kecil lagi. Gue nggak tahu kalau kantornya di mana kalau di PD ya. Bukan, gue nggak bicara kantor. Maksudnya skupnya ini, maksud kalau misalnya DPRD. Anjay, kaosnya kan main. Ketangkap semua kan ya? Kalau ditangkap gimana? Kalau Ya, ngulang lagi dong. masalahnya kalau DPR Mana di Mil? Awas, blockingnya minggir. udah, Mil, Udah mulai nih. mari aja Buat udah. jajal aja lu, ntar gampang. Anjay. Di saatnya makanya gue pikir, nih bocah agak krimis-krimis pisan, gue bilang gitu. Iya, gua nggak tahu bedanya DPRD sama DPD. Lu tau gak? DPRD sama DPD. Tahu. Kalau Nah, gue tahu sih mungkin kalau- based on kantor aja ya. Yang gue tahu ya. Nah, Yang kalau wilayah gue nggak tahu. Gua nggak tahu, mungkin deh. Ruang lingkup ya kan? Nah, skupnya Iya. kalau DPRD, setahu gua Kan kota kayaknya. kemungkinan ya. Kota kayak Kota Bekasi itu. Sama Berarti aja kalau, kayak, berarti kalau DPD lebih luas lagi dong, Ner. Mungkin kabupaten ya. iya, DPD. lebih mikro lagi DPD. Dewan Perwakilan Daerah. Iya. Nah, gue sempat berpikir kalau DPRD itu only Jakarta. Jakarta. Nggak ada kan? Kalau Ada. Komeng tuh apa? Bogor kayaknya. ya? Kota Bogor. Kalau DPD, Yang gue tahu dia DPD. kalau DPD itu daerah Bekasi, Jabar, Bandung ya gitu. Tapi kalau DPRD kayaknya, yang gua nggak tahu ya, mungkin salah ya. Tapi kayak Jakarta Timur, Jakarta lah gitu. Nah, Jakarta Timur kan ada sendiri, Jakarta Timur, Utara. Tapi ibarat kata kayak gitu. ibarat kata kayak provinsi sama kota Iya, kabupaten gitu kali mungkin ya. ya, gue nggak tahu detailnya gitu. Tapi ya kurang lebih strateginya partai. Ya kedua, di luar dari benar salah ya. Iya. Kenapa si caleg ini atau calon pemimpin dengan Korek gue mana? Oh, Bumi. Di luar apa? ya di luar dari benar salah ya. Oh. Kan syarat untuk menang itu dipilih dengan banyak masa. Whatever itu partai atau bukan. Kita skip partai karena memang udah gue dijelasin kan partai tadi. Tapi kalau bukan partai, berarti kan yang harus lo deketin adalah yang banyak masanya. Oh. Salah satunya umat, pondok pesantren. Oh, iya. Maksudnya kayak apa namanya? Contohlah public figure atau ya penyanyi atau siapapun lah. Mereka punya fanbase. Iya. Jadi kenapa bisa dibilang artis-artis ini sebenarnya diuntungkan karena tanpa harus kampanye mereka udah punya Fanbase-nya sendiri. fanbase gitu. Nah, tapi di luar dari itu ya misal gue dekat dengan pondok pesantren atau siapalah pengurus yang punya masa yang banyak gitu. Ya salah satunya yang stand out yang terlihat kan ya, NU, Muhammadiyah gitu kan, mereka punya struktur organisasi yang udah lama dan berakar gitu kan. Ya di luar dari masalah mencampur adukan politik dengan agama ya, tapi maksud gua gimana sih caranya buat menang kan gitu kan. Oh. Atau mungkin ormas misalnya kayak pemuda Pancasila atau apalah pokoknya yang intinya basis masanya ada gitu. Tinggal lu pilih yang mana bisa lu raih, kemudian yang paling banyak basis masanya sehingga lu bisa berpotensi untuk menang kan gitu. Tapi ya di luar dari benar salah, gue cuma berpikir ya. A few moments later. Kayaknya jadi pemimpin di Indonesia gitu ya, whatever itu presiden, wali Sampai kota, atau caleg. siapapun itu, gue bisa bilang mudah, bisa bilang juga Sulit juga. sulit. Provinsi DPD. Oh provinsi. Provinsi. Berarti lebih luas dong. Luas. Oh, bukan luasan DPRD ya? DPD kota. Daerah. Bekasi. Kalau kayak kabupaten, maksudnya? Itu DPRD. Oh, DPD Dewan Perwakilan Provinsi. Kayak Jawa Barat, Jawa Timur. oh. Lebih luas tapi lebih banyak. Oh, Komeng berarti Jawa Barat ya? Iya. Barat. Oke. Ya, iya. Seingat gue itu soalnya dia DPD dia. Jadi kalau menurut gue ya bisa lebih mudah atau bisa juga susah. Mudahnya begini, Duit. bukan. Lo mau jadi
pemimpin yang favorit kayaknya cukup ngejalanin yang sesuai ranah lu aja gak sih? Misal nih, gua nggak tahu ya, ini mah pandangan gua doang. Misalnya gua wali kota misalnya, wali kota. Tugas tanggung jawab gua ngapain? Ya udah lu kumpulin nih data, mana aja sih jalan yang rusak, mana aja sih jalan yang banjir, gitu. Mana sih yang ada komplain masyarakatnya Oh, apa? berarti masalah-masalah yang daily-nya masyarakat terjadi gitu. Ya? Karena maksudnya gue sebagai warga negara nih, sebagai penduduk, anggaplah Bekasi lah ya kota gitu. Dari lu kecil mungkin sampai gede, pasti ada masalah yang sampai dengan saat ini masih ada. Iya. Nah pertanyaannya, itu aja. iya, sampai ganti kepemimpinan bahkan ganti presiden. Maksud gue, kenapa nggak bisa gitu? Nggak bisa terpecahkan. Iya, atau mungkin jalannya kok rusak mulu. Yang di sini, bang di sini pasti rusak mulu. Masa sih kita gua nggak ngerti apa yang membuat ini nggak bisa bener gitu. Kalau misalnya banjir, ya kalau selama lu nggak melakukan apa-apa ya nggak terjadi apa-apa Iya. gitu. Maksud gua kalau lu ngejalanin itu doang aja only gitu. Iya. Yang tadi macet, oh kenapa nih macet? Oh karena Padahal kalau misalnya itu lu terlaksana cuman beberapa poin, sebenarnya lu Iya. bisa kepilih terus gitu. Ya? tanpa harus lu kampanye Iya, gitu. iya. Orang tahu, oh iya nih pemimpinan dia ini ada perubahan. Iya, Jadi oke lah, mungkin nggak semuanya work, tapi kan ada yang dilakuin gitu. Karena ya gua nggak tahu ya, satu gua nggak update, gua juga nggak valid gitu. Selama kepemimpinan gua selama selama tinggal di Bekasi, nggak ada yang signifikan. Kalaupun ada yang signifikan itu swasta. Karena pembangunan Iya, Sumarekon, apa. Tapi bukan dari Pemdanya gitu. Kamu dari Pemda? Ya lu pikir Gor Bekasi dari Pemda itu kerja sama Sumarekon. Oh. Kamu gitu deh? Apa? Gor Bekasi. Iya. Nah, kalau lu udah gimana ya kalau misalnya ada, anggaplah ini gue lagi tadi berandai-andai sama dia, misalnya seandainya lu ada dana gitu ya, dan lu keinginan caleg yang lu timbangkan gitu, misalnya, wah caranya nih gimana nih buat kayaknya ini gue bisa menang nih. Cari masa dulu. Dari masa Cari pendukung, cari masa. Partai yang independen juga kan ada. Tapi menurut lu kalau independen kayaknya agak susah deh ya. Oh iya. Ini kan ada Sandiaga Uno kan independen bukan? Enggak, dulu mah Gerindra kayaknya. Gerindra. Sekarang ketiga. Iya. Kayaknya kalau Ya kalau independen kalau diajak oke, tapi kalau Iya. diajuin kayaknya susah. oh iya. Ya kayak dulu Ahok aja kan independen ngumpulin KTP ujungnya masuk lagi partai. Iya. Nyari partai dulu, masuk partai. Budgetnya gede. Tapi kayak dapil itu milih kan gitu ya? Nggak sesuai KTP kan? Yang setahu gue Sesuai KTP. Hah? Sesuai KTP kayaknya dah. Sesuai domisili gitu. Kayaknya Si Dede, Hah? Dede Sunanda, Dede, ini Dede di mana? dia rumahnya di mana? Dapilnya kan di sini dia. Sono di daerah iya. Kayuri. Pondok Oh. Gede. Oh, kayak- Pondok Gede kan Bekasi. Enggak, rumahnya dia memang Pondok Gede bukan dulu. si Gibran ya, Gibran juga ya. Gibran siapa? Gibran apa siapa yang wali kota Depok? Kaisang kan? Kaisang ya. Iya. Wali kota mah beda kali kayaknya mah wali Wali kota. kota mah ngajuin. Majuin ya. Kalau caleg nggak tahu juga sih. Lu udah nentuin pilihan nih. 01. Padahal gue cuma nanya nentuin pilihan. Biasanya kalau temen gue pada gue nanya begitu, udahlah paling gitu doang. Wallahu alam udah. Iya lah ya. 01. Ikutin ulama aja lah ya. Iya. Iya. Sama sih gue kayak si Abdur bilang, ya kita mengikuti ulama yang gue percaya dia. Yang udah jelas aja. Asik, gue demen tuh jawabannya. Kalau yang A tuh kan kayaknya ambisius banget kayaknya. 02. Udah 3 kali nyalon. Tapi seru ya ini kayak, gue sih ngeliatnya seru nih peta politik ini 3 capres begini nih. Menurut lu nih ya, Nah, dua putaran apa langsung satu nah, putaran? Hah? 2 putaran. 2 putaran. Soalnya 3 calon. Tapi kalau satu calon menang telak kan 1 doang udah. Nggak mungkin coy. Kalau menang telak. Tolak-tolaknya berapa sih? Sekarang gini,
Gua nggak tahu ya detailnya. Cuman Tapi kalau nyampe 60 kayaknya bisa dah. nggak bisa. Nggak, maksud gua Enggak, maksudnya bisa langsung satu putaran kalau 60 iya, doang. tapi nggak bisa. Iya. Maksud gua begini, syaratnya itu kan 50 plus 1. Iya. Sekarang kalau 100 bagi 3 aja, bisa lah. Ya 30-an lah ya. Nah, anggaplah 3 tetap calonnya deh. 100 bagi 2 aja, tetap nggak bisa kan? Oh iya, gocap-gocap. Nah, iya. Tapi kan nggak mungkin seri lah. Lo pikir Bo. Gua kalau sehari aja nggak mungkin kan, apalagi ada 3 calon. Oh, iya. Jadi syaratnya tetap nggak bisa terpenuhi maksud gua. Kecuali curang ya. Ya sekarang securang-curangnya komposisinya gimana lo coba? 100 bagi 3. Bisa aja nggak usah ngambil Jojo 55. Yang 45-nya bagi 2. Aneh. Oh, aneh. Oh, kelihatan banget ya. Iyalah. Ya si siapa? Kan Gibran kan ngusungannya Jokowi kan ya. Iya. Kan Jokowi masih dari PDI. Enggak, PSI sekarang. PSI Kalau sekarang. gue lihat kayaknya dia mau Oh, udah nyebrang. mau membesarkan PSI. Ya lo lihat aja poster Iya. caleg PSI. Udah nyebrang berarti. Kalau mau sama Jokowi ikut PSI. Enggak, gue pikir tuh kan yang Ganjar Mahfud itu udah jelas tuh PDI. Nah Prabowo Gibran ini masih satu ini kayaknya, masih satu PDI kayaknya. Ini kan udah di out. Udah out. Dia Bobby kan out. Makanya gue tanyain. Lu masih di itu dah, Mitsubishi. Masih. Yang kemarin lu bilang Ini. stop dulu tuh apa? Ntar juga, ntar abis pemilu stop lagi nih. Oh, stop lagi. Iya, jadi investor dia lagi nungguin kebijakan pemerintah Ah, buat naro. emang relate banget. Relate banget. Relate dengan keputusan pemerintah sih. Iya, jadi investor-investor ini nggak mau ngambil kayak mau Toyota, mau Mitsubishi, dia mau ngambil mobil. Dia tunggu kebijakan pemerintah dulu, nemuin presiden siapa, baru dijos lagi, Ambil langkah lagi. ambil langkah lagi. Hubungannya sama pemerintah apa? Emang buat mobil-mobil para ASN? Bukan. Bukan, kayak investor gitu Biar dia. nyambung aja omongannya anjing. Ya itu pertanyaannya. Maksud gue begini loh, gampangnya gini deh. Kayak dealer-dealer kan itu kan dia kan. Sebenarnya ya karena dia di bidang industri, Iya. otomotif terutama ada brand. Di luar dari apapun bidang usahanya, contoh kemarin Sandiaga Uno, terapin pajak 50-75%. Nah seperti itu. Oh, Kan apapun bisnis lo gitu. Kalau sampai itu terjadi, ya whatever ya, bukan Iya, iya. persis ya. Tapi kebijakan yang kira-kira memberatkan pengusaha atau bahkan merugikan, ya tanya dia kalau dulu siapa yang menang, gitu. Itu dia. oh iya. Jadi produksi Bukan ditahan. masalah hubungannya sama mobil atau kagak. Iya. Sap. Jadi ditahan dulu produksinya. Pasian mulu nih, Pak. Februari sepi ntar habis pemilu gua. Tanggal 19. Nah, kalau yang kemarin lo bilang di hold dulu gara-gara kenapa? Sama. Iya. Tapi kenapa nggak dilanjutin aja? Maksudnya, Kan gini ya. Kita produksi mobil, dia butuh parkiran, butuh carpool, Kira tuh bayar per senti. oh, Per senti. Makanya dia parkir rapet-rapet semua tuh. Walaupun nggak per day, makin lama Deh, numpuk di di situ kosnya makin kos masih tinggi daripada dia melakukan kos, produksi di stop dulu. Iya lah. Soalnya itu sekarang aja nih ekspor ini yang tipe baru ini nggak ada yang keluar, jadi produksi terus nih. Tahun kemarin 5.000 unit, oh. itu belum ada yang keluar. Tampung dulu semua. Tampung dulu di carpool. Jadi carpool penuh kan biaya parkirnya bayar lagi. Dia nggak bisa jual tapi Nggak bisa jual tapi produksi terus. Oh, gitu. Seperti itu. Nggak kayak motor. lanjutin omongan lu kan. Lo pakai apa gitu? Tong sama sono. Buat asbaknya anjing. Inian mulu tangannya. Biarin deh. Kayaknya semua tergampang kan? Di luar dari masalah Pajak. pemerintah akan lakukan pergantian atau tetap di pemerintahan yang kemarin karena istrinya adik gue itu kan di Santet. Itu udah di briefing sampai itu 2025 Juni.
alasannya udah nggak ada otak. Iya. Maksud gua, akhirnya gua udah dapat insight atau informasi lain juga dari lu bahwa setelah raksasa otomotif aja nggak hold dulu. Hot dulu dia. Apa kabar yang lebih kecil di bawah? Jadi ya wajar kenapa orang banyak teriak sekarang susah cari kerja segala macam. Ya yang kerja aja di rumahin bisa-bisa Iya. karena kosnya tinggi. Nah, terus gue juga ada kontra juga. Gue kurang begitu suka sama salah satu partai. Nah, disebut aja nggak apa-apa. Iya kan lu nggak kelihatan ini, nggak apa-apa, dia trending. Dipanggil somasi. Iya, kan kita mau nggak tahu tuh, dia baju udah ini Cing Abdel ya kan. Ini gua Green Day. Adalah dengan salah satu partai yang mengusung pekerja. Oh, iya. Warna oranye, kulunya warna oranye. Hah? Anu Ren? Partai apa? Hah? Partai apa? Sebut aja apa nih? Nah, terus? Maksud gue, yang kita bicarakan sebelumnya, Iya. lu nuntut gaji tinggi dalam macam. Maksud gue, kayaknya solusinya bukan gaji yang tinggi sih, tapi gimana caranya kebutuhan pokok itu rendah, apa harus dinaikin. Oh iya. Analoginya kan maksudnya seandainya nih anggaplah orang semua gajinya UMR tapi dengan gaji UMR itu lu bisa memenuhi kebutuhan hidup lu. Istilahnya biaya kebutuhan tuh setengahnya dari UMR lah ya. Ya, anggaplah only pangan aja lu bisa memenuhi kebutuhan pangan lu dalam sebulan sampai lu gajian lagi, nilainya cuma 10% dari gaji lu. Jadi kan lu masih ada udah 90% lagi tuh Buat bisa yang buat yang tujuan. lain gitu. Kalau buat nyicil rumah, kendaraan dan sebagainya. Tapi kalau lu udah makan aja udah habis hampir setengahnya, karena lu hitung-hitungan aja deh, kita normal ya 30 hari makan tiap hari. Makan berapa sih? Sehari kan 3 kali nih. Iya. Anggaplah sekali makan minim-minim berapa? Sehari gua 3 kali. Oh iya. Ceban. Sehari. Wah lah, 15 lah. Ya, Hitungnya jangan satu orang. ya anggap aja satu orang nih, ya anggaplah 30.000 sehari. Terus kali sebulan, 3 kali 3 9, Iya, sejuta lah. 1 juta. Nah itu buat makan doang untuk satu orang. Berarti udah berapa persennya tuh? Ya anggaplah kalau kayak gue 3 orang 3 juta lah ya. Nah, kalau gaji lu UMR, 5 juta sisa 2 juta. nah, maksud gua itu cuma buat makan lagi, mana lu bayar mungkin masih ngontrak kan, atau lu bayar bensin segala macem. Jadi kalau Kalau di rumah didiemin lagi ya. Ya tai. Curhat nih jatuhnya. Oi. menurut gua ya mungkin sebenarnya salah satu solusinya udah kita rasain zaman Soeharto, BBM murah ya, di luar dari gimana caranya murah ya, cuman kenapa bisa itu berdampak ya ke beras apapun itu bentuknya barang kan di delivery itu pakai BBM, whatever itu bensin ataupun solar. Berarti utamanya harus bensinnya di Ya, kontrol seini mungkin. Intinya semua yang memicu harga harus rendah. Satu dari bahan baku, nggak mungkin dong lo impor sama dapat bahan bakunya di tempat yang di Indonesia juga lebih murah dari lebih murah impor dibanding Indonesia, berarti ada yang salah kan gitu aja. Cocok nih ngomongnya jadi caleg. Caleg tuh. Gua politik kurang ini gua. Kurang ngerti gua politik. Ya, sama sih. Tahu maksudnya ya sebenarnya sih Tapi kayaknya memang kalau gua kayaknya ngeliatnya ya karena pengaruh umur juga kali ya. Jadi kayak apa namanya kayak ngikut rasa ingin pengen tahunya tuh jadi ada gitu. Dulu kan kayak gua masih masa-masa kita masih sekolah atau apa nggak bapak kita kayaknya ini nontonin berita mulu kayak macam bener aja gitu. Sekarang gua ngerasain oh iya memang kayaknya bapak-bapak kayaknya tontonannya itu dah.
Nanti ganti topik aja nih, jangan politik lagi. Bola dia nggak ngerti. Hah? Bola dia nggak ngerti, dia nggak ngerti bola dia. Nggak ngerti bola bang? Otomotif dia, otomotif lo paham juga ya. Lu yang nggak ngerti. Gua yang nggak ngerti. Enggak, kalau balapan masih ngerti gua. Kalau secara detail ininya memang enggak gua. Balapan apa MotoGP? Ya iya, maksudnya itu masalah olahraga yang itunya bukan industrinya. Kalau industrinya emang gua nggak ngerti. Di Argentina lagi krisis juga Jar, Krisis apa? moneter. Oh iya? Kan GP Argentina di take down gara-gara ekonomi. Ya iyalah, susah makan atau Iya. GP kan nggak masuk akal. Iya, Argentina. Oh, Argentina segitu ya? Iya, di take down, nggak bisa dilanggarain, mundur dia. Emang harusnya ini kapan yang di Argentina GP? Harusnya jadwalnya kira-kira bulan di seri-seri awal dia, Juni Juli. Kalau kayak GP tuh itu aja nggak sih? Hah? Anggaplah yang masuk podium ya, 3. Kalau yang nggak masuk podium tuh berarti nggak dapet nilai? Dapat nilai. Sama? Dari 4 sampai Kalau terakhir? nggak salah juara 1 25 poin, Ah, juara 2 23 20 23 20, nah seterusnya itu 19 18 17 sampai urutan 10. oh sampai 10 doang berarti yang dapet nilai? Belakang enggak. Oh, ada degradasi nggak sih? Kayak bola? Kalau degradasi ada, tapi tergantung pabrikannya. Dia mau kontrak dia lagi apa enggak? Nah itu kalau istilahnya iklan. Nah, situ aja dulu kak. Di situ aja dulu motor. Heeh. Kalau hitungan satu musim, kan kalau kayak bola 38 pekan nih. Nah kalau ke GP, Berapa seri ya? nah, itu kalau degradasi kayak bola nggak? Misalkan ke yang bawahnya. Dari pembalapnya. Oh, Dia paling dia turun ke Superbike. oh turun lagi gitu. Kalau Superbike kan dia hitungannya turun. Tapi si apa merek motornya masih ada? Merek motor masih ada. Kalau Diganti pembalap yang Iya. ini ya berarti. kalau pabrikan kan dia tergantung. Ah. Oh, gitu. Kalau pabrikan dia tergantung ini dia, budgetnya dia. Dia harus nyiapin berapa mesin buat satu musim. Itu udah harus ada. Kayak Suzuki kan udah mundur dari musim kemarin. Gara-gara budget dia kurang. Oh, gitu. Nggak bisa nyiapin motor, nyiapin mesin. Regulasi Oh, berarti dari ada standarnya dong ya? ada standar, ada regulasi. Misalnya bukan hanya sekedar 500 cc doang gitu. Kan GoPay nih, jadi standarnya tuh banyak yang lu untuk bisa masuk MotoGP gitu. Iya. Oh, ya kayak bola kan misalkan lu harus kayak Nyiapin. dari keuangannya gitu Kayak kan. keuangan finansial, nyiapin Iya. stadion standarnya apa enggak. Iya kayak gitu. Berarti kalau kayak nentuin sirkuit nggak kayak bola ya? Kan kalau bola ada home and away nih. Nah ini kalau buat nentuin berarti dari istilahnya federasi MotoGP-nya gitu. Dari Dari FIM. suatu musim dari FIM, dari pertandingan 1 sampai Iya. terakhir nih, ini sirkuitnya ini gitu. Dari Dornanya, kalau MotoGP kan dipegang Dorna. FIM ya. Tahu nggak? Enggak. Menurut alat liu. Tai. Federasinya itu. Oh. Emang lu tahu? Tahu lah. Oh. Jadi satu musim dia udah nentuin berapa jadwal nih, berapa seri sirkuit-sirkuitnya dari awal. Kayak Qatar kan, di Qatar di awal lagi nih, lagi musim panas ya. Kan musim panas, musim dingin ya ini ya. Enggak tahu di sana. Musim dingin. Di sini kan musim hujan ini. Iya, hitungannya kan Qatar dia kan cuaca di sono panas, dia nggak mungkin main di akhir, dia main di musim panas kayak. Kenapa? Jadi dia mainnya malam naik race. Ya emang kenapa kalau balapan ya bu? Aspalnya kan beda. Oh. Oh, aspal beda sama aspal buat Iya, kalau beda lah Oh, kanan aspalnya. gue pikir sama. Kayak pembalap kan dia komplain juga kalau kok terlalu panas cuacanya. Makanya Qatar ditaruh di awal di musim dingin. Lebih adem ya. Jadi kalau hitungan Asia mah baru daerah-daerah Arab kali ya, yang baru kebagian sirkuitnya yang buat MotoGP gitu. Asia udah banyak Asia. Sepang, Oh iya. kalau Sepang udah dari kapan tahu dia Sepang. Kalau dulu Sentul di zaman dari Oh, Sentul pernah Sentul pernah. MotoGP? Iya, Rossi Sudah keluar. 90-an. Udah zaman Rossi itu. Udah Rossi cuman masih belum naik ke MotoGP, dia masih di Moto3. Oh. Masih Pernah ya? pernah.
Yang zaman MotoGP masih 2 tak. NSR 500. Oh. MotoGP itu dulu ada yang 2 tak ya? Dulu 2 tak. Zaman McDuhan Iya. 2 tak. Lu 2 tak itu. McDuhan, Alex Cripple. Itu memang di zaman itu 4 tak belum ada. Teknologi belum ada. Kan semakin sekarang kan teknologi udah semakin maju nih. Regulasi. Ramah lingkungan. Nah, Gue pikir emang udah ada dari dulu. Ya kalau kayak step-step pembalapnya tuh sama kayak bola, misalnya lo harus menang dulu di kasta yang paling bawah sampai Kalau masuk ke pembalap MotoGP ya? yang 500-nya. kita menang terus juga kalau nggak dilihat sponsor nggak bakal maju. Oh gitu. Iya. Yang jelas kalau karir petnya ya lu dari CC yang kecil. Sesi kecil kayak Iya. di regional dulu kayak juara Asia terus. Udah dilihat tuh pabrikan kayak Honda, Yamaha, kayak Ducati itu ngeliat tuh bibit-bibitnya. Bisa jadi juga lu melompat dari Bisa ngomong langsung. Oh, Langsung dari sebuah superbike Superbike langsung masuk ke Moto2, Moto3, paling bawah tuh apa? Baik. Superbike paling bawah. Oh. Nggak paling bawah sih dia, cuman dia regulasi motornya dia motor pabrikan yang dijual ke masyarakat kalau Superbike. Oh. Kayak Ducati penjualan massal. penjualan Iya. massal. Kalau MotoGP kan dia motor prototipe dia, nggak dijual massal motornya, nggak ada. Lu bikin hanya untuk balap. Buat balap. Mahal. Oh gitu. Bergengsi. Berarti tuh kayak misalnya Rossi, yang punya Rossi doang udah. Rossi doang, pabrikan itu doang kayak Berarti itu pabrik cuma ngeproduksi satu itu buat Rossi gitu. ya. Kalau Yamaha kan yang buat di MotoGP kan Yamaha M1. Kalau yang di Superbike Yamaha R1 yang 1000 cc. Cc sama, cuman R1 ini kan buat produksi massal. Bisa kita beli lah ibaratnya. Bisa beli. Bisa beli Sama untuk orangnya sama sama yang dipakai dulu buat balap. buat balap. Tapi kalau MotoGP Nggak ada. duit nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Oh, tetap nggak boleh ya? Nggak bisa. Nggak dia. Balap itu doang. Oh gitu. Kayak kata kita mau jual duit segede apapun, Nggak bisa. tetap aja gitu. Kayak Ducati Desmo CDC kan yang GP 2024 ini 2023. Ya udah buat GP aja udah. Yang dipakai Peko. Si Rossi. Rossi pensiun minta motor itu bakal dikasih. Paling buat koleksi doang bisa. Iya. Di galeri dia. Ya, Oh, nggak boleh dipakai jalan biasa. Nggak bisa. Beli pisang goreng gitu nggak bisa ya? Gue pikir ini buat gue mobilitas gitu. Kan gue udah pensiun, gue mau ojol gitu. Kayak kemarin kan baru tes kemarin yang di Portimao tuh pakai motor pabrikan semua. Kayak motor massal. Kayak Tapi kenapa nggak ada yang 1000 cc? Emang yang 1000 cc sekarang. Sekarang 1000 cc. sekarang 1000 cc. mana nih? GP apa? GP. ada sih GP sih. GP 1000 cc sekarang. Bukannya 900. Sudah 1000. Itu di STNK-nya kali 900. 1000 tergantung pabrikannya lagi. Nah, waktu Rossi sebelum pensiun itu masih gokil apa udah 1000? Juara yang kapan? Tahun berapa? Ya pokoknya waktu Rossi masih Udah aktif masih lah. 800 masih 900 lah itu. Oh. Kan naik tuh dari GP 500 terus 800 800. 900. 1000. Jadi regulasinya tentuin lu cc-nya maksimal sekian. Berarti ini yang ikutan di GP 500 tuh harus nyesuaiin, ini udah 1000 harus dinaikin lagi 1000 gitu. GP 500 udah lewat pembalap ya. Oh. Udah bukan masanya dia. Ngikutin regulasi aja. Ngikutin regulasi. Udah bukan masanya dia. Berarti bisa kemungkinan naik lagi 1000, dari 1000 bisa naik lagi nggak? Bisa turun, bisa naik. Oh. Kayaknya sih enggak, kayak diturunin iya. Soalnya Kayaknya mentok di 1000 gitu ya? kayak angka kecelakaan pembalap kan tinggi sekarang nih. Oh. Kayaknya sih mau diturunin.